Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, Pak. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik semua. Ya, pertama kakak adalah sedang program mata kuliah micro teaching. Jadi sini akan mengajar adik-adik sekalian, yaitu tentang mata pelajaran biologi. Ya, di sini pertama kakak memperkenalkan nama terlebih dahulu. Sini perkenalkan nama kakak Gunawan, tambuk A221-18079 dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Ya, baik, langsung saja. Di sini kakak akan absen dulu ya adik-adik sekalian. Saya ditahu mana yang hadir, mana yang tidak hadir. Ya. Jenny. Hadir, Kak. Ya, baik. Rina Zulfiani. Hadir, Pak. Nur Aisyah. Hadir. Ani Sintiawati. Hadir, Pak. Fatimah Intan. Hadir, Kak. Nancy Ruby Pakanda. Hadir, Pak. David Tulak. Hadir. Ros. Hadir. Ice. Hadir, Kak. Istiqomah. Hadir, Kak. Hurul Ain. Hadir, Pak. Ya, baik. Oke, baiklah. Di sini kakak akan mulai. Pertama, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, di sini adik-adik ada yang tahu materi kita hari ini apa? Ya, mungkin belum tahu ya. Di sini kakak akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, baiklah. Di sini kita akan materi tentang metabolisme. Di sini ada yang mungkin ada sudah tahu apa itu metabolisme atau pernah mempelajarinya sebelum ini. Ya, mungkin belum ada ya. Jika tidak ada yang bersuara, mungkin kakak simpulkan mungkin belum ada. Mungkin ada yang sudah mengetahui, tapi mungkin malu-malu ya. Ya, jadi di sini tujuan pembelajaran kita yaitu di mana setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik itu diharapkan dapat mampu menjelaskan pengertian dari metabolisme, kemudian mampu memahami fungsi dari metabolisme sendiri, kemudian mampu mengetahui proses-proses metabolisme, mampu mengetahui macam-macam metabolisme, dan mampu memahami bagaimana cara meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, apa itu metabolisme? Di sini metabolisme adalah suatu proses dalam tubuh yang mana pada proses ini zat gizi ini diubah menjadi energi, dan energi yang dihasilkan dari proses metabolisme selanjutnya akan digunakan untuk segala macam kegiatan. Di sini metabolisme ini dia diolah menjadi energi yang akan dilakukan yang akan digunakan manusia untuk dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitasnya sehari-hari. Ya, baik.
Kemudian di sini fungsi apa itu fungsi metabolisme? Nah, fungsi metabolisme itu di sini Kakak jabarkan ada 5 fungsi dari metabolisme, yaitu pertama penghasil energi. Ya, tadi kan pengertian dari metabolisme itu yaitu penghasilan energi dari metabolisme sendiri. Kemudian pengganti sel atau jaringan yang rusak, kemudian respirasi jaringan pada tubuh, pertumbuhan jaringan tubuh, dan penyusun unit pembangun sel. Oke, selanjutnya di sini proses metabolisme. Di sini proses metabolisme itu ada 3, yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Mungkin materi ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Ya. Selanjutnya, macam-macam metabolisme. Di sini metabolisme ini dia menurut penghasil energinya, kebutuhan energinya. Di sini metabolisme ini terbagi atas 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Apa itu katabolisme? Ya, di sini katabolisme merupakan merupakan energi yang dihasilkan pada saat tubuh mencerna molekul itu dari kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, ini yang dinamakan dengan katabolisme. Jadi perubahan energi dari molekul dari kompleks menjadi sederhana. Ya, di sini dalam katabolisme itu dia ada 2 proses lagi, di mana ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob ini merupakan proses yang menghasilkan energi menggunakan oksigen dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi di sini dia respirasi aerob ini respirasi yang memerlukan oksigen. Sementara respirasi anaerob ini yaitu merupakan respirasi kebalikan dari respirasi aerob tadi. Jadi yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Begitu. Kemudian pada respirasi aerob ini dia ada ada proses pembentukan energi. Di mana proses pembentukan energi ini ada 4 tahapan, yaitu pertama ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Ya, sedangkan pada respirasi anaerob ini dia ada hanya satu saja, yaitu fermentasi. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu itu ya, apa itu fermentasi. Kemudian di sini anabolisme. Tadi anabolisme itu merupakan anabolisme ini dia kebalikan dari katabolisme tadi. Ya, di mana anabolisme ini merupakan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk senyawa dari sederhana menjadi kompleks. Ya, katabolisme tadi dia dari kompleks menjadi sederhana, sedangkan anabolisme dari sederhana menjadi kompleks. Ya, contohnya ini pada anabolisme yaitu fotosintesis. Ya, oke, selanjutnya. Di sini bagaimana cara meningkatkan metabolisme tubuh? Di sini Kakak jabarkan di sini ada 3 cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh pada manusia. Yaitu pertama berolahraga, minum minuman yang cukup, dan kurangi minum minuman yang bersoda. Jadi di sini untuk meningkatkan metabolisme tubuh ini kita harus banyak-banyak berolahraga agar sistem metabolisme dalam tubuh itu lancar. Begitu juga minum yang cukup dan kurangi minum-minuman yang bersoda. Dan masih banyak lagi bagaimana cara-cara untuk kita meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Misalnya ada yang caranya yaitu dengan makan makanan yang cukup. Misalnya ada juga untuk minuman herbal begitu. Di situ dia bisa konsumsi teh hijau. Itu juga bisa meningkatkan metabolisme dalam tubuh manusia. Ya, mungkin begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Kakak tampilkan share screen-nya mengenai materi materi metabolisme. Ya. Ya, mungkin di sini ada adik-adik yang ingin bertanya atau mempertanyakan sesuatu mengenai materi metabolisme ini. Mungkin silakan. Saya, Pak. Ya, siapa? Ya, Nancy Ruby Pakanda. Kakak persilakan. Iya. Jadi, Pak, saya mau bertanya,
kan tadi membahas metabolisme. Jadi berbicara mengenai katabolisme, apakah katabolisme itu ada hubungannya dengan protein? Terima kasih. Ya, bagus. Ya, mungkin ada lagi satu pertanyaan supaya kakak satu kali jawab. Saya, Bapak. Ya, siapa? Ya, Helena Angelia. Ya, Bapak, di sini saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang menyebabkan metabolisme tubuh menurun? Ya, oke, baik. Di sini kakak menjawab pertanyaan dari siapa? Nancy Ruby Pakanda dulu terlebih dahulu ya. Apakah ada hubungannya dari metabolisme ini dengan katabolisme ya? Ya, katabolisme dengan protein. Ya, jadi hubungan dari katabolisme dengan protein ini, di mana protein ini kan protein ini yang terdapat di dalam tubuh tersusun dari molekul yang kompleks sehingga tidak dapat digunakan sebagai energi. Nah, disinilah katabolisme ini merombak protein tersebut sehingga protein ini bisa digunakan. Kan tadi katabolisme itu dia merubah yang dari kompleks menjadi sederhana. Ya, menjadi sederhana. Jadi pada ini hubungannya dengan protein kan dia molekulnya itu kompleks. Jadi dia tidak bisa dirombak dengan tidak bisa digunakan sebagai energi. Jadi dia dirombak dulu melalui proses katabolisme ini, yaitu perubahan molekul kompleks menjadi sederhana. Ya, jadi pada itu protein ini harus dicerna terlebih dahulu menjadi asam amino. Dengan bantuan enzim, asam amino dapat masuk ke rangkaian proses glikolisis sehingga meningkatkan produksi asam pirufat yang dilanjutkan menuju siklus Krebs. Sedangkan asam amino itu yang tidak masuk ke dalam siklus Krebs akan mengalami deaminasi dan membentuk NH3, dan NH3 ini yang tidak diserap dalam tubuh akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, disinilah hubungan dari katabolisme dan protein tadi. Ya, mungkin begitu. Bagaimana, Nancy? Ya, Pak, saya sudah paham. Terima kasih, Pak. Baik, ini panggil kakak saja ya. Ya, Kak. Baik. Selanjutnya, sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Helena Angelia, yaitu apakah ada yang menghambat tadi ya, yaitu pada proses metabolisme ini. Ya, pada proses metabolisme ini ada beberapa hal yang menjadi penghambat dari metabolisme ini, yaitu pertama adanya gangguan hormon pada tubuh manusia, yaitu di mana hormon ini kan berperan penting dalam metabolisme manusia, di mana beberapa gangguan hormon ini seperti gangguan tiroid dan diabetes dapat mempengaruhi metabolisme pada tubuh manusia. Untuk memastikannya ini diperlukan pemeriksaan ke dokter. Makanya untuk mengetahui bagaimana apakah kita mengalami gangguan pada metabolisme, di sini harus melakukan pemeriksaan ke dokter gitu agar bisa memastikannya dengan jelas. Dan juga terdapat berbagai sarana untuk diagnosis untuk memastikan penyakit terkait hormon ini. Saat ini misalnya berbagai kondisi gangguan hormon juga dapat melalui proses terapi. Ya, kemudian ada juga penghambat yang lain pada metabolisme tubuh manusia ini, yaitu dehidrasi. Di mana dehidrasi ini jika kurangnya cairan pada tubuh manusia. Sini cairan kan merupakan komponen yang penting bagi tubuh manusia. Jadi jadi cairan ini berperan penting untuk metabolisme tubuh pada manusia. Dan kekurangan cairan karena penyakit misalnya seperti diare atau lainnya itulah dapat menyebabkan menurunnya metabolisme pada tubuh manusia tadi, ya seperti yang Helena tanyakan tadi kan, bagaimana menurunnya metabolisme itu. Di sini salah satunya kurangnya cairan pada tubuh manusia. Jadi jika kurangnya cairan, di situ akan misalnya terkena diare. Ya, diare itu bisa menyebabkan kurangnya cairan pada tubuh. Itulah yang menyebabkan metabolisme pada tubuh manusia ini bisa menurun atau terhambat. Ya, mungkin begitu. Ya, bagaimana Helena? Sudah mengerti, Kak.
Oke, baiklah. Terima kasih Nancy dan Helena yang telah bertanya. Di sini kakak hanya buka 2 sesi pertanyaan saja ya, karena waktu kita yang tidak memungkinkan untuk panjang-panjang pembelajaran. Ini apakah adik-adik sudah paham mengenai materi tentang metabolisme ini? Paham. Ya. Paham, Pak. Ya, baiklah. Untuk itu, di sini coba kakak minta 1 orang untuk membacakan kesimpulan dari materi tadi. Ada yang bisa? Coba Rina Zulfiani. Kak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Nah, jadi menurut saya yang saya pahami bahwa metabolisme itu merupakan proses keseluruhan reaksi kimia yang melibatkan perubahan energi dan enzim di dalam tubuh. Nah, metabolisme ini terbagi atas 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kalau kita melihat pengertian dari katabolisme, yaitu perubahan molekul kompleks di dalam tubuh menjadi lebih sederhana. Nah, sedangkan pada anabolisme itu kebalikan dari katabolisme, yang mana perubahan molekul sederhana yang menjadi kompleks. Nah, untuk cara meningkatkan metabolisme tubuh, yaitu dengan berolahraga, minum yang cukup, dan kurangi minum-minuman yang bersoda. Sudah, Kak. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesimpulannya Rina Zulfiani. Ya, di sini baiklah. Untuk mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Mungkin nanti kita lanjutkan jika ada kesempatan kita lanjutkan untuk pertemuan pekan depan lagi mengenai kita lanjutkan mungkin jika materi tadi ada yang kakak bilang kan untuk ada materi yang kita bahas pekan depan, itu yang kita akan bahas pekan depan mengenai materi metabolisme ini. Jadi mungkin cukup sekian. Nanti akan kakak kasih soal di WA untuk adik-adik bisa mengerjakannya untuk melalui Google Form. Di sini mungkin cukup sekian. Kita tutup dengan doa bersama. Ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, kakak cukupkan sekian sampai di sini. Kakak tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.